terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Sinta Bosco. Saya mau menjelaskan tentang politik, kekuasaan, dan masyarakat. Pertama, kekuasaan. Karl Marx dan Weber berfungsi sebagai fondasi klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Karl Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti kekuasaan memiliki modal dan banyak lagi mewakili sumber kekuatan sosial. Menurut Marx, hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber individu yang mengasingkan diri, tidak hanya dari mengejar kepentingan diri dan tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan di antara kelas sosial. Weber mengambil tema ini dan menawarkan salah satu sosiologi politik formal pertama, analisis kekuasaan. Tidak seperti Marx, Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial, termasuk konteks ekonomi dan non-ekonomi. Bagi Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi, serta di lembaga sosial seperti agama dan hukum. Weber berbeda dari Marx dalam hal ia berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang ekonomi, hubungan nomik, melainkan fungsi dari pola sosial budaya dan organisasi sosial. Weber mengembangkan banyak pertanyaan formal awal tentang kekuasaan dan politik, mendefinisikan kekuatan sebagai kesempatan seorang pria atau sejumlah pria untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri dalam tindakan sosial, bahkan melawan perlawanan dari orang lain yang berpartisipasi dalam aksi. Definisi ini adalah dijulurkan setelah hampir satu abad upaya klarifikasi, presisi, dan pemahaman yang bernuansa kekuatan. Sejak studi Weber di awal 1900-an, para ilmuwan sosial fokus apa yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan di masyarakat, serta mengidentifikasikan sumber daya apa yang dihasilkan beberapa individu dan kelompok kuat atau tidak berdaya. Selain itu, sosiologi politik memanfaatkan alat sosiologi untuk melekatkan keluar fokusnya untuk penelitian. Lewis Kosser mendefinisikan sosiologi politik sebagai cabang sosiologi yang berkaitan dengan sebab dan akibat sosial, distribusi kekuatan yang diberikan dalam atau antara masyarakat, dan dengan sosial dan konflik politik yang mengarah pada perubahan alokasi kekuasaan. Sosiologi politik dengan demikian dalam orientasi yang paling mendasar berfokus pada dua elemen, yaitu kekuasaan dan konflik. Definisi sosiologi politik ini mencerminkan keadaan sosiologi pada akhir 1950-an dan 1960-an. Menurut Kosser, berbagai topik studi sosiologi politik meliputi pertama, perhatian kepada negara dan institusi, yang kedua, organisasi kekuasaan, ketiga, persaingan dan keterlibatan antar kelompok, dan keempat, pengembangan asosiasi politik. Pendekatan ini kontraks dengan karya ilmu politik yang biasanya berfokus pada sifat negara dan berbagai manifestasinya. Sebagai politik, lebih banyak menggunakan jaringan analisisnya secara luas untuk menangkap sikap dari banyak hubungan berbasis kekuasaan antara struktur sosial, budaya, dan individu. Sosiologi politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansa gagasan abstrak tentang kekuasaan tipologi. Berbagai tipologi ini menyoroti sifat kekuasaan dalam situasi karakteristik kekuasaan karena mereka berperan dalam pembangunan kapasitas, pertukaran sumber, dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Berbagai tipologi dan konseptualisasi kekuatan berbagai gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintahan, dan masyarakat lain dalam proses interaktif luas. Klasik dan kontemporer tipologi menunjukkan pada setidaknya 3 jenis kekuasaan yang menarik bagi studi masyarakat dan politik.
Yang pertama, kekuatan koersif dan dominan. Ketika kita memikirkan kekuatan, kemungkinan besar kita mulai dengan metafora atau gambar paksaan dan dominasi. Misalnya, kekuatan koersif dalam bentuk kekuatan fisik jelas dilakukan ketika suatu bangsa menyerang dan menaklukkan yang lain. Yang kedua, otoritas dan kekuatan legitimasi. Otoritas adalah bentuk kekuatan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan pada legitimasi dan kepatuhan atau tugas. Individu dan kelompok dalam masyarakat menciptakan ketertiban dalam mengakui kekuatan hukum, tradisi atau adat. Weber menulis secara luas tentang sifat otoritas dalam masyarakat industri. Secara khusus, dia berfokus pada otoritas yang akan datang dari individu dan kantor dalam organisasi berskala besar, dibuat untuk struktur interaksi berdasarkan hukum dan prosedur. Dia mengidentifikasikan 3 jenis otoritas, yaitu otoritas karismatik, otoritas tradisional, otoritas hukum rasional, dan kekuatan independen. Yang kedua, politik budaya dan proses sosial. Deskripsi tentang sifat kekuasaan dalam masyarakat ini memperkuat klaim bahwa sosialisasi, nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi harus dipelajari untuk memahami distribusi yang lebih baik kekuatan dan konflik. Kerangka teoritis utama dari waktu ke waktu akan memaham masing-masing dari indikator monopolis dengan cara yang unik. Berbagai perspektif konseptual dalam sosiologi politik menyoroti berbagai aspek sifat dan nilai-nilai kepercayaan dan orientasi, dan bagaimana ini terhubung ke politik masyarakat. Pluralis budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran politis tentang politik dan kekuasaan. Pluralis memandang budaya sebagai persemian bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Misalnya, anak-anak belajar di sekolah bahwa menjadi warga negara yang baik melibatkan menaati undang-undang serta partisipasi aktif dalam proses pemerintahan, terutama nilai-nilai ini, seperti yang dikatakan Parsons, penting untuk pemeliharaan sistem politik. Sebagai hasil dari kekuatan rasionalisasi, nilai ditempatkan pada efisiensi, prediktibilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur. Postmodern, analisis postmodern tentang politik, struktur politik, dan proses politik dalam masyarakat barangkali pada intinya budaya dalam pendekatan mereka. Badan kerja ini berfokus pada budaya yang inheren, tema seperti kekuasaan bahasa dan wacana sosial dalam menciptakan pengecualian segmen masyarakat, munculnya identitas sosial terkait dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang unik untuk kehidupan postmodern, pemahaman sejarah sebagai budaya, serta evolusi konfigurasi politik, makna, dan struktur analisis waktu. Yang berikut politik kehidupan sehari-hari atau politik ekonomi. Berbagai kerangka teoritis memberi kita pandangan berbeda tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Selain mendiskusikan tentang pluralis atau elit manajerial, kelas Marxis, kerangka kerja modern, pilihan rasional, dan institusional, kami juga mempertimbangkan Clark dan Houghton teori dominasi kekuasaan. Pertama, yaitu pluralis dalam interpretasi masyarakat dan politik yang pluralis. Berfokus utamanya adalah pada hubungan di antara keduanya, sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui bahwa beberapa distribusi kesalahan atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Kedua elit yang merajalela dalam perspektif elit manajerial, Weissmills mengidentifikasikan kekuatan korporasi, militer, dan elit politik, menekankan bagaimana kekuasaan terpusat sehingga ekonomi telah menjadi dominasi oleh 2 atau 300 perusahaan hibah secara administratif dan politik saling terkait yang bersama-sama memegang kunci untuk keputusan ekonomi. Sementara
elit dan subelit. Subelit ada masa umumnya kebanyakan orang sedang dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh elit. Postmodernisme menekankan apa yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan pengembangan budaya konsumen ketika orang mencoba untuk menemukan identitas dan rasa diri mereka, sementara memperbanyakkan sains dan rasionalis. Yang berikut lembaga sosial dalam politik sosial. Kurangnya imajinasi sosiologis dapat mendorong individu untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena masalah mereka. Namun, seperti yang ditunjukkan Caron, kehidupan pribadi kita dan masalah pribadi kita adalah bagian dari sejarah yang jauh lebih besar dan tidur dalam masyarakat. Mills menunjukkan dalam bukunya The Sociological Imagination, dari segi kekuasaan unit struktur sosial yang paling inklusif adalah negara bangsa sekarang untuk yang bentuk yang mendominasi dari sejarah dunia, dan dengan demikian fakta utama dalam kehidupan setiap orang. Mills melanjutkan dengan membahas bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan institusi kita dan di mana kita menjalani kehidupan publik dan pribadi kita semua diatur dalam negara bangsa. Seperti halnya ekonomi, pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita dan berbagai badan pemerintah melainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai nasional perusahaannya. Di Amerika Serikat, berbagai negara bagian dan komunitas termasuk sekolah setempat papan sangat penting. Ahli teori elit menekankannya peran administrasi seorang yang berfungsi untuk mempertahankan dominasi elit dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori kelas menunjukkan bagaimana kelas sosial meningkatkan kualitas pendidikan seseorang. Hubungan sosial yang berkembang di sekolah dikaitkan dengan kelas sosial yang berbeda latar belakang dan ras dan komposisi etnis dari seluruh sekolah dan kelas individu. Sekolah dengan struktur otoritas yang lebih arbiter dan koersif yang menekankan kontrol perilaku dan mengikuti aturan cenderung dikaitkan dengan kelas pekerjaan dan kelompok siswa minoritas. Sedangkan sistem yang lebih terbuka yang mendorong keterlibatan siswa, pilihan siswa dalam kursus, kurang langsung pengawasan, dan kontrol motivasi internal cenderung menjadi ciri kerah putih yang lebih bermakmur dan sekolah kulit putih. Berikut partisipasi politik. Berikut ini adalah studi rinci tentang arus bidang analisis dalam sosiologi politik terkait dengan bentuk partisipasi politik yang sangat spesifik. Pertama, politik memiliki pemilihan dan pemilih. Model pilihan rasional dan dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi minat atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Di lain kata, orang, kelompok atau lembaga menggunakan kekuatan apapun yang mereka dapat untuk mempengaruhi politik dalam bentuk kepentingan pribadi mereka. Pendekatan pilihan rasional terbaru untuk studi politik adalah dikenal sebagai teori permainan, yang menunjukkan bahwa individu, kelompok kepentingan atau bahkan negara bangsa akan membuat pilihan strategis mengingat keadaan tertentu. Pilihan dan pemungutan suara dalam kerangka pluralis, pemungutan suara dan pemilihan umum yang bebas adalah unsur utama negara demokratis. Voting adalah strategi utama aksi politik yang memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi keputusan dan pemerintahan. Dengan demikian itu menunjukkan bahwa publik memiliki kekuatan.
Memberikan suara dianggap sebagai mekanisme utama, barangkali yang paling penting bagi individu untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.